Mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palu melakukan aksi demonstrasi menolak pengesahan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di Jalan Raya Kawasan Industri Jababeka 1 Cikarang Utara, Bekasi. Di Tasikmalaya, massa meruntuhkan 2 gerbang pintu masuk ke area komplek gedung DPRD. Bank kantor DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang juga bernasib sama. Di Makassar, sejumlah jalan protokol diblokir oleh massa dengan bagian deras sebuah tronton yang juga membakar ban bekas. Apa itu Omnibus Law? Secara terminologi, banyak literatur menyebut kata omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk satu undang-undang yang mengatur banyak hal, yang mana ada 79 UU dengan 1244 pasal yang akan dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar 11 klaster di undang-undang yang baru. Apakah pengesahan Omnibus Law oleh DPR mendukung kehidupan yang demokratis? Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan. Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Alih-alih didengarkan aspirasi rakyat saat pengesahan Omnibus Law oleh DPR, suara penolakan yang begitu rupa justru diwarnai dengan penangkapan aktivis dan kerusuhan di setiap daerah. Tindakan ini dianggap bertentangan atau tidak mendukung demokrasi yang mengagungkan kebebasan berpendapat. Benarkah Indonesia negara demokratis? Di mana sila kelima pada Omnibus Law, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia atau dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 ideologi utama sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu bertentangan dengan Omnibus Law karena keadilan yang diterima terlalu berpihak kepada investor asing daripada memperhatikan kesejahteraan pekerja, yang mana semua pekerjaan bisa outsourcing tiada batas. Benarkah keadilan sedang ditegakkan? Mengapa demo terjadi? Demonstrasi yang dilakukan merupakan respon atas keputusan DPR yang disebut memaksakan. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, buruh dan mahasiswa tidak akan melakukan demonstrasi jika DPR tidak mengesahkan undang-undang. Terjadinya demonstrasi berarti undang-undangnya bermasalah. Katanya, DPR wakil rakyat. Tapi, pernahkah rakyat diminta pendapatnya? Sayangnya, saat berbagai kalangan yang menyampaikan pendapat penolakan Undang-Undang Omnibus Law dan menyatakan berbagai bahaya dari undang-undang ini, nyatanya tidak dijamin kebebasan berpendapat. Pasal Omnibus Law yang dianggap mengancam pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Kedua, status kontrak itu akan berimplikasi pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan seperti tunjangan hari raya, pensiun, dan kesehatan. Ketiga, dihapusnya upah minimum sektoral, provinsi dan kabupaten, dan adanya persyaratan dalam penerapan upah minimum kabupaten atau kota, serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi atau UMP yang nilainya jauh lebih rendah. Pendapat kami tentang Omnibus Law. Kami tidak pro dan kami tidak kontra, karena kami tidak paham betul tentang UU Cipta Kerja yang termuat dalam Omnibus Law. Tapi kami tahu seharusnya DPR mendengarkan dahulu masukan masyarakat terkait adanya penolakan Omnibus Law agar tidak menjadi pro dan kontra. Hal yang menjadi kontra karena mengikuti info yang sudah banyak beredar yang memang bisa menimbulkan polemik. Sedangkan yang pro memberikan info beberapa penyanggahan atas pasal-pasal yang polemik tersebut. Setelah melihat undang-undang di situs resmi DPR RI dan yang tersebar di media, kami bertanya, apa benar draft RUU Omnibus Law yang berisi 812 halaman dipadatkan menjadi beberapa poin saja? Bukankah sama saja seperti pemerkosaan undang-undang?